selamat datang di channel Sony Waru Tetap Belajar bersama keluarga. Shalom, sahabat-sahabat dimanapun berada. Lewat mimbar belajar dalam channel Sony Waru Tetap Belajar, pada kesempatan ini saya boleh berbagi firman Tuhan sekaligus sebagai praktek di dalam belajar saya. Sebelum kita membaca firman Tuhan, damai sejahtera Allah yang melampaui akal manusia akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Terima kasih Tuhan, saatnya kami mau membaca firman-Mu, kami mau merenungkan. Biarlah Engkau memberkati setiap umat Tuhan yang sedang mendengarkan, yang sedang menonton. Biarlah menjadi berkat dalam kehidupan kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang menjadi renungan kita pada kesempatan ini yaitu terambil dari kitab Mazmur, Perjanjian Lama, Mazmur pasalnya yang ke-20, ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-10. Untuk pemimpin biduan Mazmur Daud, kiranya Tuhan menjawab engkau pada waktu kesesakan. Kiranya nama Allah Yakub membentengin engkau. Kiranya dikirimkannya bantuan kepadamu dari tempat kudus, dan disokongnya engkau dari Sion. Kiranya diingatnya segala korban persembahanmu, dan disukainya korban bakaranmu. Kiranya diberikannya kepadamu apa yang kau kehendaki, dan dijadikannya berhasil apa yang kau rancangkan. Kami mau bersorak-sorai tentang kemenanganmu dan mengangkat panji-panji demi nama Allah kita. Kiranya Tuhan memenuhi segala permintaanmu. Sekarang aku tahu bahwa Tuhan memberi kemenangan kepada orang-orang yang diurapinya dan menjawabnya dari surganya yang kudus dengan kemenangan yang gilang gemilang oleh tangan kanannya. Orang ini memegahkan kereta dan orang itu memegahkan kuda, tetapi kita bermegah dalam nama Tuhan Allah kita. Mereka rebah dan jatuh, tetapi kita bangun, berdiri, dan tetap tegak. Ya Tuhan, berikanlah kemenangan kepada Raja. Jawablah kiranya kami pada waktu kami berseru. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, tema yang menjadi renungan kita yaitu mengandalkan Tuhan, atau dalam bahasa Nias, sangodalige lowalangi. Firman Tuhan yang telah kita baca adalah merupakan doa mohon kemenangan bagi Raja. Mereka yakin dan percaya bahwa Allah adalah memiliki kedaulatan yang kuat, yang teguh. Bahwa mereka di dalam melakukan segala sesuatu, mereka senantiasa pergi hanya kepada Tuhan saja. Mereka tidak pergi ke tempat yang lain, tetapi mereka mengandalkan Tuhan dalam setiap aspek kehidupan mereka. Termasuk di dalam peperangan ketika itu. Sebelum mereka melakukan peperangan, mereka berserah diri kepada Tuhan. Mereka selalu
bermohon kepada Tuhan untuk keselamatan di dalam mereka melakukan peperangan. Ketika itu juga percaya bahwa Allah adalah Allah yang dahsyat, yaitu Allah di dalam Allah Yakub yang mereka percaya, yaitu di ayat 2, kiranya nama Allah Yakub membentengi engkau. Mereka percaya beriman hanya kepada Allah Yakub, yaitu di dalam nama Yesus Kristus yang kita percaya. Juga mereka senantiasa berdoa kepada Tuhan. Mereka saling mendukung satu dengan yang lain, baik pemimpin sebagai seorang raja maupun sebagai warga mendukung di dalam berdoa untuk keselamatan bagi raja mereka. Warganya atau bangsa itu juga memikirkan pemimpin mereka, sehingga mereka saling mendukung satu dengan yang lain. Dengan cara apa, saudaraku? Yaitu mereka berdoa, yaitu kepada Tuhan, karena mereka telah percaya sadar bahwa Allah lah yang diandalkan mereka. Maka dari yang kita baca tadi adalah mereka mengandalkan Tuhan dalam setiap peperangan yang akan mereka lakukan, sehingga mereka beroleh kemenangan, ya. Mereka boleh bersorak-sorai kepada Tuhan oleh karena penyertaan Tuhan, oleh karena anugerah daripada Tuhan kepada mereka bangsa Israel. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dalam firman Tuhan yang barusan kita baca, yang terjadi itu adalah dulu yang difirmankan dari kita saat ini. Lalu bagaimana kita di masa kini? Bagaimana kita di dalam menghadapi peperangan di masa kini? Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, yang peperangan kita di masa kini yaitu melawan kekuatan-kekuatan jahat yang sekalipun tidak nampak, tetapi itu sangat nyata. Kita merindukan kemenangan atas pembebasan dari iblis dan kuasa-kuasa setan. Di masa sekarang ini yang boleh kita hadapi di dalam peperangan adalah untuk melawan siasat-siasat si jahat di dalam kita, menjauhkan kita di dalam karya keselamatan. Kita diingatkan pada kesempatan ini lewat firman Tuhan bahwa engkau senantiasa mengandalkan Tuhan dalam segala aspek kehidupanmu. Sama seperti bangsa Israel ketika itu, mereka mengandalkan Tuhan dalam apapun aspek kehidupan mereka, sehingga mereka boleh bersorak-sorai, sehingga mereka mendapatkan kemenangan di dalam Tuhan. Karena kenapa? Tuhan beserta dengan mereka, karena mereka mengandalkan Tuhan dengan memberikan persembahan mereka, korban bakaran mereka untuk nama Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, yang menjadi bagian kita pada saat masa kini di dalam mengandalkan Tuhan, yang kita diingatkan oleh firman Tuhan yang pertama adalah beriman kepada Tuhan. Beriman kepada Tuhan adalah sebagai wujud ucapan syukur kita atas kasih-Nya bagi kita, sehingga nafas kehidupan ini kita boleh nikmati sepuasnya saat ini. Tetapi kita diingatkan untuk tetap teguh di dalam iman itu. Jangan sampai kita keluar dari karya keselamatan Tuhan. Apa mungkin masalah-masalah yang kita hadapi saat ini, berbagai macam pergumulan hidup yang boleh kita alami, saudaraku. Apakah itu masalah ekonomi, masalah jabatan, ataupun pekerjaan, ataupun hal-hal yang lainnya yang membuat kita disiasati oleh si jahat. Bagaimana kita melawan semua kekuatan-kekuatan iblis itu yang ingin menjauhkan kita daripada karya keselamatan, yaitu dengan cara kita mengandalkan Tuhan di dalam beriman hanya kepada Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, apakah kita berada di tengah-tengah lingkungan yang tidak seiman dengan kita?
Apakah kita berada di lingkungan orang-orang yang jahat, atau kita berada dalam lingkungan yang tidak sesuai dengan ajaran yang kita miliki? Jangan pernah takut, jangan pernah kita goyah di dalam menghadapinya, tetapi kita senantiasa berserah hanya kepada Tuhan. Jangan menjauh daripada Tuhan. Saya kasih contoh seperti ikan yang ada di laut. Walaupun dia berada di laut yang asin, tetapi dia tidak akan asin. Bayangkan Bapak Ibu, ikan, apakah dia cumi-cumi, apakah dia ikan hiu, apakah dia ikan tongkol, tidak akan pernah berubah rasanya. Tetap dia ikan tongkol, tetap dia cumi-cumi, tetap juga dia sebagai ikan hiu, tidak akan berubah asin. Apa artinya bahwa kita teguh di dalam pendirian kita. Iman yang sudah kita miliki saat ini, percaya kepada Tuhan di dalam nama Yesus Kristus. Jangan pernah engkau meninggalkan hanya karena pergumulan hidup, hanya karena mengejar jabatan, hanya karena mengejar kekayaan, hanya mengejar karena dia ganteng, karena dia cantik, dan hal-hal yang lainnya yang membuat kita meninggalkan iman percaya kita. Saat ini dia berkata kepada kita, andalkanlah Tuhan dan beriman hanya kepada Yesus. Saudaraku, bagaimana kita beriman kepada Tuhan kalau kita tidak mengenal Tuhan dengan baik? Bagaimana kita bisa beriman teguh kepada Tuhan kalau kita jarang membaca firman Tuhan? Bagaimana kita beriman teguh kepada Tuhan kalau kita jarang berdoa kepada Tuhan? Bagaimana kita bisa membangun iman percaya kita kalau kita jarang mendengarkan firman Tuhan? Tetapi ketika kita mendengarkan dangdut, musik pop, musik rock, bahkan DJ, kita senantiasa tergiur oleh itu. Oleh karena itu kita diingatkan saat ini, janganlah engkau beriman kepada yang lain. Dia berkata bahwa jangan ada Allah lain padamu selain Allah itu sendiri, yang telah menciptakan langit dan bumi. Diingatkan kita, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, pada kesempatan ini, yaitu untuk kita boleh keluar, untuk boleh kita mendapat pembebasan dari iblis dan kuasa-kuasa setan yang menjauhkan kita daripada keselamatan. Karena masalah ekonomi, masalah jabatan, masalah keluarga, masalah pasangan hidup, bahkan semua aspek kehidupan ini, kuasa-kuasa si iblis, siasat-siasat si jahat itu dapat masuk kepada kita kalau kita tidak teguh di dalam beriman kepada Tuhan. Tetapi ketika keteguhan iman percaya kita, apapun yang akan terjadi, sama seperti ikan yang ada di laut, tidak akan pernah berubah. Dia tetap ikan, dia tidak pernah asin, dia tidak pernah berubah menjadi air laut, tetapi dia tetap teguh, yaitu ikan. Demikianlah kiranya kita di dalam beriman, sebagai ilustrasi itu. Walaupun ada kita di tengah-tengah yang mayoritas, tetaplah kita teguh di dalam beriman hanya kepada Yesus saja. Yang kedua yang boleh kita kutip di dalam mengandalkan Tuhan, yaitu berserah di dalam Tuhan dengan sepenuh hati. Ada banyak orang yang tidak mau berserah kepada Tuhan. Dia percaya kepada Tuhan, tetapi di dalam hidupnya, dalam aspek kehidupannya, dia tidak pernah mengandalkan Tuhan. Dia tidak pernah berserah apapun yang dilakukannya. Saat ini dia sampaikan bagi kita, sama seperti bangsa ini, sebelum mereka melakukan peperangan, mereka berserah kepada Tuhan, mereka berseru kepada Tuhan, mereka memberikan persembahan kepada Tuhan sebagai korban bakaran untuk bisa diterima oleh Allah. Di dalam mereka memohon belas kasihan daripada Tuhan, untuk memberikan kemenangan, untuk memberikan sorak-sorak bagi mereka ketika mereka melakukan yang terbaik.
dan ketika mereka melakukan peperangan. Tetapi bagi kita saat ini di masa kini, bagaimana kita melawan siasat kuasa-kuasa si jahat itu, bagaimana kita melawan kuasa setan yang ingin mengganggu kehidupan kita, yang ingin mengganggu konsentrasi di dalam keluarga kita, yang ingin mengganggu konsentrasi pekerjaan kita, bahkan yang mengganggu hati kita ini. Bagaimana kita membebaskan kita dari itu? Yang pertama adalah tadi kita sudah beriman kepada Tuhan. Dan yang kedua adalah berserah penuh kepada Tuhan. Apapun yang kita lakukan, pekerjaan sekecil apapun yang kita lakukan, biarlah itu menjadi suatu bagian dalam kehidupan kita untuk berserah diri sepenuhnya hanya kepada Tuhan. Andalkan Tuhan sepenuh hati. Apakah di dalam pekerjaan, apakah di dalam usaha kita, apakah di dalam menggapai cita-cita kita, andalkan Tuhan, serahkan kepadanya. Telah berkata, datanglah kepadaku, aku akan memberikan kelegaan bagimu. Ketika engkau ada masalah, ada beban dosa yang mungkin kita rasakan saat ini. Di masa lalu kita ada banyak dosa yang kita perbuat. Tetapi ketika kita menjadi hidup lahir baru, jangan lagi hiraukan dosa itu, tetapi pandanglah kemenangan yang sudah dijanjikan oleh Allah, karya keselamatan itu. Teguhkanlah imanmu dan berserahlah diri hanya kepada Tuhan. Apa mungkin kita memiliki kekhawatiran dalam kehidupan ini, memiliki kekhawatiran masalah pekerjaan, masalah ekonomi, masalah anak-anak, masalah keluarga, masalah kehidupan yang masa yang akan datang. Ada kekhawatiran di masa kini, apalagi di masa pandemi. Tuhan berkata kepada kita saat ini, Dia berkata, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara engkau. Sang pemelihara kita adalah Allah di dalam Kristus Yesus. Jangan serahkan kepada yang lain, tetapi serahkan kepadanya. Berserah penuh. Biarlah masalah-masalah, pergumulan-pergumulan yang kita hadapi menjadi nyata dalam kehidupan kita, di dalam menyelesaikan yang terbaik. Kita yakin dan percaya anugerah Tuhan akan beri yang terbaik bagi kita. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam berserah diri kepada Tuhan, yang dibutuhkan adalah doa, yang dibutuhkan adalah persembahan, yang dibutuhkan adalah tidak ada putus asa, yang dibutuhkan adalah tidak ada kesombongan dalam kehidupan ini. Maka yakin dan percaya ketika kita mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita, berserah penuh, yakin dan percaya ada sorak-sorai, ada kemenangan di dalamnya yang telah Tuhan sediakan, yaitu keselamatan yang sudah diberikan oleh Tuhan. Yang ketiga adalah mengandalkan Tuhan, yaitu dengan berjaya dan bermegah di dalam Tuhan. Ketika kita telah mengandalkan Tuhan, maka kita yakin dan percaya bahwa kemenangan itu Tuhan telah sediakan bagi kita. Tuhan telah sediakan yang terbaik bagi kita ketika kita mampu berserah diri hanya kepada Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, lewat firman Tuhan yang sudah kita baca pada kesempatan ini, biarlah menjadi suatu renungan bagi kita bahwa kita di dalam mengandalkan Tuhan. Di dalam mengandalkan Tuhan, maka ada 3 poin yang menjadi bagian kita. Yang pertama adalah beriman kepada Tuhan. Yang kedua adalah berserah di dalam Tuhan sepenuh hati. Dan yang ketiga adalah berjaya dan bermegah di dalam Tuhan. 3 poin ini yang menjadi bagian kita untuk boleh kita nikmati dalam kehidupan kita. Biarlah Roh Kudus yang boleh membimbing kita di dalam mengimplementasikan dalam kehidupan kita. Dalam firman Tuhan ini, Dialah menjadi andalan yang terbaik bagi kita adalah Tuhan di dalam Yesus Kristus. Terpuji namamu Tuhan. Pada kesempatan ini, biarlah Tuhan yang senantiasa memberkati setiap kita.
Amin. Terima kasih Tuhan, firman-Mu kami boleh membaca dan kami boleh merenungkan. Biarlah firman-Mu ini tumbuh dalam hidup kami dan boleh kami mengimplementasikan dalam kehidupan kami. Terpuji nama-Mu ya Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.